Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita akan menang mengalahkan pencobaan-pencobaan ketika kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, Bapa juga yang selalu menyediakan berkat buat kami. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami punya Bapa, punya Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Berkati kami ya Tuhan, supaya menghadapi peperangan kehidupan ini, kami selalu bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan. Berkati firman-Mu pagi ini yang akan kami dengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Menang dalam setiap pertempuran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup ini adalah sebuah pertempuran. Dan suka tidak suka, kita sedang ada dalam peperangan. Seperti saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Sebenarnya kita sedang hidup dalam peperangan melawan virus COVID. Virus yang tidak kelihatan. Virus yang sangat menghebohkan. Virus juga yang mematikan. Banyak orang berpikir hidupnya santai saja. Bisa keluar negeri, keluar kota, jalan-jalan, liburan. Bahkan orang menikmati. Waktu ini banyak orang yang bekerja, harusnya bekerja tapi tidak bekerja karena stay at home. Anak-anak yang harusnya sekolah tidak sekolah secara manual tapi secara online. Tapi ada banyak orang-orang juga yang memakai waktu ini seperti untuk liburan. Bersenang-senang. Padahal kalau kita sadari, kita sebenarnya sedang berperang. Berperang melawan virus yang tidak kelihatan. Banyak orang juga yang tidak percaya kalau virus COVID-19 itu tidak ada. Tapi bagi kita, orang-orang yang di dalam Tuhan, waspadalah senantiasa, berjaga-jagalah. Kita sedang berjuang melawan virus yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Begitu juga firman Tuhan pagi ini dari Efesus 6 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu adalah seperti berada di dalam medan peperangan. Setiap hari kita harus berjuang melawan gempuran musuh yang tak pernah berhenti. Musuh yang tidak pernah berhenti menghancurkan pertahanan iman orang percaya. Musuh yang kita hadapi bukanlah sembarangan, tapi musuh yang menjadi musuh manusia sejak awal penciptaan sampai hari ini. Musuh besar kita adalah iblis. Dan kekuatan iblis tidak kelihatan. Jadi inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara.
Pertempuran yang harus dihadapi orang percaya adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan pertempuran jasmaniah. Seperti orang berperang melawan kemerdekaan, seperti penjajahan bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Itu pertempuran secara fisik kelihatan. Mungkin lebih mudah berperang melawan secara fisik daripada berperang melawan roh, dunia roh. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita sedang berperang secara rohani, di mana musuh tidak kelihatan secara kasat mata, tapi musuh itu ada. Dan pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit. Karena jika kita lengah sedikit saja, maka peluang bagi iblis untuk menyerang pertempuran rohani juga tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, tapi pertempuran rohani berlangsung kapan saja. Dan sewaktu-waktu selama 24 jam sehari. Bahayanya kita tidak tahu kapan musuh itu datang dan menyerang. Dengan kekuatan jasmaniah kita tidak akan mampu melawan iblis. Tetapi bersama dengan Tuhan, melalui rohnya kita akan sanggup mengalahkan si jahat. Inilah peperangan yang sedang kita hadapi, yaitu peperangan secara rohani. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita harus kuat di dalam Tuhan. Apa artinya kuat di dalam Tuhan? Yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengenakan senjata yang diberikannya, yaitu senjata untuk bertahan, yaitu iman. Iman berfungsi sebagai perisai yang kokoh untuk melindungi kita. Dan perisai juga berfungsi untuk menopang kita, menolong kita, untuk kita bisa mengalahkan si jahat yang menyerang kapan saja. Pakailah perisai iman, ketopong keselamatan. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhanlah menjadi penopang dalam kehidupan kita. Kita akan menang dalam setiap pertempuran ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan menang dalam setiap pertempuran, dalam pertempuran rohani secara roh, ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Dan hiduplah bersama dengan Tuhan, tetap percaya kepadanya. Ketika iblis menyerang, kita mampu bertahan karena Tuhanlah yang menopang kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberi kekuatan kepada kami. Benar Tuhan, peperangan ini secara roh. Dan dalam peperangan ini Tuhan, kami harus berjuang untuk mengalahkan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan kepada kami. Kami mau jadikan firman-Mu sebagai perisai dan iman percaya kami juga sebagai perisai. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.